sistem-sistem dalam hidroponik, tapi demi menghormati yang baru bisa join hari ini, saya mau sedikit review saja dalam tempo cepat ya teori-teori yang minggu lalu kita sudah sudah sampaikan sebenarnya, tapi ya kita sepintas saja ya supaya kita mempunyai dasar basic pengetahuan yang sama. Ya, kita masuk kepada presentasi. Mungkin saya lebih cenderung kita kalau yang pakai HP di horizontal saja ya supaya layar lebih besar ya. Jadi minggu lalu kita udah bicara tentang teori dasar hidroponik ya. Saya mulai dengan di luar negeri bagaimana perkembangan hidroponik sudah sangat pesat ya. Lihat ini kebun-kebun di sana sudah masif ya, besar, otomatisasi terjadi dan mekanismenya sudah diatur dengan segala macam parameter yang dibutuhkan ya, bukan hanya sayur, ada juga tanaman buah-buahan seperti tomat yang Anda lihat ini tetap hidroponik ya, itu bukan di tanah tapi pakai kokokit dari tabut kelapa. Jadi nanti untuk semuanya akan ada sesi tanya jawab, tapi sementara saya menjelaskan tolong jangan menyela dulu ya. Terima kasih. Dan ada stroberi yang digantung, ini juga saya sedang belajar untuk mengembangkan di Indonesia. Dan background saya sebagai arsitek ini sekarang menjadi keniscayaan ya, sudah memasukkan elemen desain itu komponen salah satunya adalah hidroponik. Jadi saya sedang mengedepankan atau mengkampanyekan apa yang disebut dengan edible landscape ya, landscape yang tidak hanya cantik dilihat tapi juga bisa dinikmati sebagai sumber pangan ya. Bentuknya bisa macam-macam, ada yang segitiga seperti ini, kemudian juga di Jepang kita sudah bicara kemarin bagaimana otomatisasi dan kepraktisan mereka membangun sebuah sistem. Contohnya ini, si ibu tua ini di tengah dia menanam 5-6 baris tanaman bagian dalam, yang kemarin dia tanam 6 barisnya 2 hari lebih lama itu sudah besar. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sudah lebih besar, sampai di pinggir lingkaran itu sudah dipanen. Jadi setiap hari panen, setiap hari dia nyemai. Ya, ini yang disebut dengan yang namanya kesinambungan produksi atau continuous production ya. Inilah salah satu contoh kalau arsitek sekarang mendesain sebuah karyanya ya, baik misalnya kalau dapat job pekerjaan untuk mendesain sebuah super blok, ada mall, ada stasiun MRT, transportasi massal lainnya ya, bukan hanya pohon-pohon palem, pohon-pohon hias mata, nantinya akan seperti ini ya. Bisa Anda lihat tanaman-tanaman konsumsi baik buah maupun sayuran bisa diadopsi untuk menjadi apa yang saya sebut sebagai edible landscape ya, menuju edible landscape ya. Penempatannya juga bisa di ruang-ruang publik, seperti contohnya ini adalah pohon tomat yang ditempatkan di dalam ruang tunggu sebuah sarana publik ya. Kemudian juga bukan hanya buah dan sayur, tanaman hias ponikan seperti nursery berikut ini. Dan bisa entertaining, salah satunya Anda mungkin melihat bentuk ini dulu adalah tentang hamster yang berputar-putar, tapi sekarang yang berputar adalah tanaman hias, ya, tanaman bahkan juga tanaman konsumsi, misalnya seperti herb atau basil, ya, bisa ditaruh dalam ruangan, tidak ada matahari, tetap tumbuh dengan baik, karena apa? Karena ada grow light di tengahnya. Tumpang sari, zaman dulu kita ingat itu, menanam satu tempat lebih dari satu jenis tanaman, berhidroponik juga bisa begitu. Anda bisa lihat misalnya di atas nanam tomat, bawahnya kentang, waktu panen kentang, goreng, cocolnya saus tomat dari kebun sendiri. Ya, memenuhi semua kebutuhan dari siapapun yang saya sudah mencoba mempelajari beberapa tahun terakhir ini apa yang disebut dengan plant factory. Anda bisa melihat seperti ini. Definisi sederhana dari plant factory yang saya coba terjemahkan adalah sebuah pabrik tanaman ya. Jadi orang tidak lagi di negara maju itu menyebutnya sebagai farming ya, tapi sudah ada istilah yang namanya plant factory, pabrik ya. Bukan di istilah farm tapi factory. Ya, merujuk kepada kepercayaan dan keyakinan mereka untuk memproduksi seakurat ini, baik dari ukuran, warna, untuk relatif seragam ya, dan masifnya seperti itu ya, tidak ada hari tanpa panen. Jadi negara maju sekarang sudah mengembangkan apa yang disebut tadi sebagai plant factory. Kalau mau browsing tentang apa itu factory, boleh coba ya. Plant-nya tanaman ya, PLANT ya, factory-nya pabrik ya. Mereka juga sangat serius, menciptakan sebuah iklim yang paling ideal untuk tanaman ya, ada penghawaan udara buatan, humidifier buatan, pengatur suhu,
Belum ya, Cepatnya yang baru join dengan segala hormat kerjasamanya untuk jangan komentar sebelum ada tanya jawab ya. Saya coba dulu all dulu ya. Tolong ya, nanti ada kesempatan tanya jawab sementara tolong tenang dulu. Baik, saya lanjutkan. Ya, bentuk bisa macam-macam, bisa bertumpuk, bisa berotasi. Jadi sinar matahari harus merata, jadi bisa gantian yang depan ke belakang, belakang ke depan ya. Itu di luar negeri. Sayangnya kita baru bisa melihat yang hebat-hebat di luar negeri. Tapi jangan kecil hati, Indonesia terlambat memulai. Baru sekitar 8-9 tahun yang lalu saya ikut memulai hidroponik di awal-awal ya, waktu di Indonesia belum banyak yang berhidroponik. Tapi berita bagusnya 4 tahun, 5 tahun terakhir perkembangannya sangat pesat. Waktu pertama saya nanam ini, saya bangganya minta ampun. Untuk ada pemula, ya kalau Anda nanam ini saya juga yakin punya kebanggaan yang sama, walaupun makin kesini makin belajar banyak, makin baca referensi. Saya suka ketawa ngelihat kenapa saya dulu begitu bangganya upload di Facebook dan media sosial lainnya ya. Nomor dari kiri ke kanan itu ada romaine, ada lorosa yang merah, kemudian ada butterhead, ada mondai atau yang disebut red olive yang warna marun, ada butterhead lagi dan seterusnya. Bentuknya nggak karu-karu ya, butterhead masa kayak begitu ya, tapi seneng-seneng aja, yang penting enak, bisa dikonsumsi, yang penting adalah bahagianya. Tapi belajar terus sampai kita akhirnya nanti tahu mana yang lebih baik. Ya, tomat saya bisa panen di kebun sendiri, matang pohon, merah sempurna, ya, rasanya lebih enak, lebih juicy, dan itulah salah satu kelebihan berhidroponik. Artinya apa? Anda bisa memanen kapanpun yang Anda inginkan, waktunya dengan kualitas terbaik, yaitu matang pohon. Nah, ini saya mulai belajar apa yang disebut butterhead, itu nomor 2 dari kiri, ternyata bentuknya yang benar seperti itu. Ya, bahkan sering disebut sebagai japarus karena bentuknya memang seperti mawar. Ya, itu adalah selada butterhead yang kalau di supermarket harganya bisa sampai 70-80 ribu 1 kilo. Ya, dengan berat bobotnya per tanaman itu bisa 200 gram. Ya, jadi kalau di rata-rata 1 kilo isi 5 dengan harga 70 ribu, 14.000 ya, itu harga rata-rata ya, bisa lebih mahal dari itu. Lalu rate yang ya. Kemudian saya mulai mendapat klien skala produksi di Tangerang. Ini kebun hijau farm ya, tempatnya panas ya. Jadi kalau Anda yang ragu untuk menanam di dataran rendah, yang mengatakan emang bisa nanam sayur di dataran rendah, ini buktinya ya, dengan segala upaya dan trik kita bisa melakukan proses menanam ya dengan hasil yang cukup baik ya. Jadi hasilnya seperti ini, mulai makin terlihat bahwa oh, yang namanya butterhead bentuknya harusnya mirip seperti ini. Seperti mawar ya. Jadi pelan-pelan saya belajar, oh caranya bagaimana, jarak tanam diperbaiki, sinar matahari diperhatikan dengan baik, dan seterusnya. Anda juga bisa menanam herbs ya, untuk Anda penggemar herbs, misalnya paling kanan Anda tahu kemangi, lalu nomor 2 dari kanan adalah deretan basil 3 baris ya, untuk penggemar pesto pasti tahu di basil ya, nggak harus beli, apalagi kalau beli sekarang susah. Kalau Anda nanam sendiri, dengan mudahnya Anda bisa membuat hidangan apapun, kapanpun Anda inginkan ya. Herbs yang lain seperti oregano, ada thyme, dan segala macam, bisa ditanam dengan metode hidroponik ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Romaine ya, juga dataran rendah di Jakarta romaine cukup baik ya. Ini romaine yang ditanam di Tangerang ya, sama panasnya dengan Jakarta, dengan DPL nggak sampai 50 meter bahkan ya. Dan Anda juga jangan kalah ya. Jadi kadang-kadang banyak yang ragu, bisa nggak saya berhidroponik? Ini anak sekolah ya, usia remaja sudah bisa melakukannya. Ini di salah satu kebun di rooftop di sebuah sekolah di Bogor. Ya, Sekolah Bogor Raya ada rooftop yang dipakai untuk belajar mereka. Ya, ada beberapa bahasan yang didapat dari berkebun seperti ini ya, belajar tentang sains, biologi, tentang entrepreneurship juga. Jadi Anda tahu kalau mereka mau panen, mereka bikin semacam form order untuk para orang tuanya, untuk parents ya. Jadi belajar menanam sekaligus belajar memasarkan ya, itu membuat mereka punya jiwa kewirausahaannya sangat baik ya. Nah, inilah bentuk butterhead yang sebenarnya ya, di dataran rendah bisa cukup baik ya. Ini di daerah Bogor yang DPL-nya paling cuma sekitar 100 saja, 100 meter di atas permukaan laut ya, tapi cukup baik. Bisa bermain estetika, saya sudah mengatakan bahwa yang namanya berhidroponik akan membuat Anda menjadi orang yang tergerak estetikanya, sense of art-nya akan terbangun, dan kadang-kadang memindah-mindah tanaman sampai sedemikian cantiknya sesuai dengan selera Anda.
hati-hati ya, apakah hidroponik ada bahayanya? Salah satunya adalah seperti ibu yang satu ini, salah satu murid saya, ya, apa bahayanya? Nanam, udah harus panen karena cantiknya, karena terlibat hatinya di situ waktu proses menanam. Saya selalu tanya, "Kenapa nggak dipanen? Itu udah waktunya panen, udah bahkan udah mulai ketuaan." Dia mengatakan, "Sayang." Ya, jadi baper katanya kalau dipanen nggak tega, jadi lebih baik difoto aja. Jangan ketawa untuk Anda yang belum nyoba, suatu saat Anda bisa mengalami suasana seperti itu ya. Ya, tomat juga di Kemang, Jakarta Selatan bisa sebaik ini, Anda bisa lihat ya, panennya juga bisa Anda atur sesuai dengan selera. Untuk orang-orang bermasalah seperti para korban narkoba, ya ini ada satu contoh yang baik menurut saya di Cisarua, pusat rehabilitasi korban narkoba, ya saya berikan sesi training tentang berhidroponik bersama yayasan pengurusnya, ya mereka sangat baik menanam, punya waktu cukup banyak, dan yang paling penting jangan remehkan mereka, kadang-kadang sense of art mereka lebih dari kita ya. Anda bisa bayangkan seminggu setelah ini ya saya tinggalkan, seminggu kemudian saya datang lagi minggu depan bentuknya sudah berubah, lihat jadi secantik ini. Ya, hidroponik akan sedikit banyak memicu Anda untuk mulai berkreasi dengan keindahan. Ya, jadi Anda bisa memindahkan dengan santai sesuai dengan mau Anda, bikin pattern atau pola yang sesuai selera Anda. Yang sekarang lagi viral ya, lagi home apa lagi diam di rumah, stay at home ya. Sekarang message diatur di roti ya, agak kurang kerjaan gitu ya. Tapi kalau mengatur di sini rasanya akan lebih masuk akal dan lebih menyenangkan ya. Saya juga ngajarin mereka cara panen, cara packing, karena yang paling penting untuk seorang pesakitan seperti mereka ya, mereka harus bermasalah, tapi setelah keluar dari rehabilitasi harus mampu mandiri. Makanya bagaimana cara panen, bagaimana menjual juga saya ajarkan. Ya, bagaimana bisa menjual produk dengan baik ya. Hidroponik juga kadang-kadang membuat orang terkejut. Contohnya ini, ya satu sawi caisim, satu pohon ukurannya bisa sebesar ini yang kadang-kadang membuat orang takut, yang mengatakan takut, loh ini bukan pakai apa direkayasa atau apa enggak ya, tapi ini lebih kepada karena kebutuhan tanaman terpenuhi dengan baik, intinya tanaman bisa maksimal pertumbuhannya ya. Nah, jangan khawatir juga tentang tempat, kalau Anda tidak punya lahan di tanah ya, Anda bisa berkebun di rooftop ya. Selama 4 tahun terakhir saya mengedepankan atau mengkampanyekan apa yang saya sebut sebagai rooftop farming, menanam di atap bangunan ya. Untuk Anda yang rumahnya ada ruang jemur atau dak nganggur, Anda bisa melakukan seperti ini. Anda mungkin kenal daerahnya, ini dekat Blok M Square, gedung bekas Golden Truly, lantai 5 ya, rooftopnya bisa menanam aneka selada dengan cantik seperti ini ya. Ada romen, lolorosa, bahkan kalau kol ya di datar rendah, jadi kalau kita taunya kol itu dulu kita bisa temui di Lembang atau di Pengalengan, di daerah-daerah tempat dingin, tapi di Jakarta bisa nggak? Bisa, ini saya tanam di rumah saya di kawasan Depok, nggak jauh dari selatan Jakarta ya, bisa menanam kol dengan cukup baik dengan sistem yang macam-macam. Ya, hidroponik juga tidak harus mahal, ya Anda bisa memanfaatkan barang bekas ya, contohnya ini bagian bawah, yang dipakai bukan net pot beli jadi, tapi adalah gelas bekas air mineral yang tidak terpakai, yang bahkan sering menjadi limbah. Jadi dengan sedikit kreativitas, Anda bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Jadi image tentang hidroponik harus mahal, harus kita buang jauh-jauh. Ya, timun juga bisa. Ya, timun Jepang untuk Anda penggemar hidangan Jepang, ini timun curi yang saya tanam juga di Jakarta, panjangnya bisa sampai 40 cm, ya rasanya juga enak. Dan yang paling penting adalah cantik, bersih, bebas pestisida. Tomat ya udah nggak heran, dan juga melon, ini melon juga benih dari Jepang ya, White Glory, saya tanam dengan metode sistem dirt bucket ya, jadi bisa ya menanam melon di datar rendah itu bukan masalah ya. Ada Awang di sini yang salah satu pakar melon di Malang ya, Anda bisa menanam juga ya. Bahkan saya bisa bikin melon jatuhan ya, matang pohon ya, tunggu sampai dia jatuh, taruh jaring, jadi ketika sudah jatuh menggelayut, jadilah saya punya melon matang pohon yang rasanya luar biasa, wangi dan manis dan juicy. Ya, macam-macam tekniknya, macam-macam yang Anda tanam termasuk butterhead ini di Medan yang panas, ya, rooftop lantai 4 juga, Medan sama panasnya kadang-kadang lebih panas dari kita, bisa menanam sebaik ini, ya. Nah, demikian ya itu tentang gambaran di luar negeri dan Indonesia. Kita percaya Indonesia bisa mengejar ketinggalan. Ya, kemarin kita udah bahas apa alasan berhidroponik sedikit banyak ya, lahan makin sempit,
beralih fungsi lahan. Jadi intinya kalau tidak ada terobosan di bidang pertanian, kita berbahaya juga. Indonesia yang dikenal negara agraris, petani makin sedikit, lahan pertanian makin berkurang. Kalau tidak ada inovasi di bidang pertanian, laju pertambahan penduduk atau laju demand itu tidak akan mampu dipenuhi oleh supply. Ya, hati-hati. Tapi bersyukur petani muda Indonesia sudah mulai banyak bermunculan apa yang kita sebut sebagai petani milenial, ya. Generasi muda sekarang mulai banyak yang berminat untuk berprofesi menjadi petani. Ya, prinsip dasar hidroponik adalah digambar ini. Ya, bagaimana kalau kita punya bunga potong sampai rumah yang kita cari fast air. Kenapa air? Karena kita percaya air bisa memberi energi untuk menjaga kesegaran tanaman agar dia tetap bisa segar dan tidak layu, serta bahkan bisa tetap growing. Ya, kalau bunganya masih kuncup 2-3 hari biasanya masih bisa mekar. Nah, hidroponik sebenarnya dasarnya ini. Bagaimana air bisa memberikan pertumbuhan kepada tanaman agar dia menghasilkan sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, baru nanti kita akan bicara air yang seperti apa yang cocok untuk berhidroponik, ya. Ya, ini definisi kita udah bahas kemarin. Hidro itu air, ponos daya, hidroponik daya tertukatan air. Jadi hidroponik itu definisi yang saya coba buat adalah budidaya tanaman tanpa tanah yang menggunakan air sebagai unsur utama. Jadi tanpa tanah. Kalau Anda masih memakai tanah walaupun hanya sedikit, gugur definisi hidroponiknya, ya. Apa kelebihannya? Mudah, murah, menyenangkan. Tadi udah dibahas, bisa hemat air dan pupuk karena langsung diberikan kepada tanaman, tidak ada yang terbuang. Disirkulasi airnya hanya diputar-putar saja. Hemat lahan karena bisa bertumpuk, jarak tanam bisa di adjust, ya, disesuaikan, dapat menghilangkan stres, sudah banyak contohnya. Murid saya pulang stres dari kantor sampai rumah ke kebun stresnya hilang, ya. Dan lalu yang paling menarik adalah bisa menanam di lokasi yang tidak memungkinkan untuk tanaman konvensional. Ini menjadi pemicu kita untuk selalu berinovasi. Jepang pernah melakukan ini di Tokyo, ya, Pasona Building, ya, menanam padi di basement sebuah gedung. Ya, tidak ada matahari, padi bisa tumbuh dengan baik bahkan sampai panen. Sayang ini yang fotonya bukan lagi panen, ya, tapi kenapa tanpa matahari bisa tumbuh? Anda bisa lihat di atasnya ada grow light atau growing light. Lampu yang spektrum warnanya menirukan kebutuhan tanaman dari sinar matahari. Ya, sayangnya berita jeleknya mahal, masih mahal karena Jepang bikin bagus, tapi biasanya mahal. Harga satu lampu itu konon berapa tahun yang lalu aja udah 24-28 juta, ya. Jadi kita tunggu sampai murah, ya. Biasanya kalau udah Cina produksi jadinya murah, ya. Yang penting harus bagus, ya. Sayangnya di online belum cukup banyak grow light yang benar-benar bagus. Saya sudah puluhan grow light saya beli untuk saya coba, kebanyakan bohong, fake, ya. Jangan hati-hati kalau beli grow light, kebanyakan itu cuma warnanya aja mirip-mirip dengan grow light, tapi padahal dia bukan grow light yang sesungguhnya. Desain lain, jadi lobi-lobi perkantoran, Anda bisa menyaksikan ini sawah, tapi tidak pakai tanah, pakai kokopit, ya. Jadi bayangkan ini super blok, nanti suatu saat bisa aja begini untuk dekorasi sekaligus untuk edukasi dan membuat ambience yang menarik, ya. Saya pikir daripada bangunan hanya full ultra modern, suasana pedesaan bisa dihadirkan di tempat-tempat seperti ini, ya. Singapura ada Sky Green, ya. Mereka juga cukup canggih, lahan terbatas tapi teknologinya syarat, ya. Contohnya ini adalah hidroponik yang menggunakan metode sirkulasi tempat seperti carousel, ya. Jadi ini seperti komedi puter, yang atas gantian dapat sinar matahari, setelah berjemur gantian dia ke bawah, yang bawah naik dan seterusnya. Jadi ada mekanisme yang menggerakkan mereka berotasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Indoor planting, ya. Nah, ini ada beberapa yang saya kemarin sudah bahas, ya, bahwa hidroponik harus memperhatikan setidaknya ada 6 hal. Memperhatikan kualitas air sudah dibahas, sebaiknya dapat air yang kejernihannya di bawah 100 ppm, ya, bisa air hujan, air pump, air sumur, yang penting kejernihan di bawah 100 ppm. Nanti sesi-sesi berikutnya akan saya praktekkan bagaimana mengukur air dengan alat yang ada. Perhatikan kualitas benih ditentukan oleh satu brandnya, kedua cara menyimpannya, ya. Saya pernah online Facebook tentang hal ini, bagaimana menyimpan benih. Jangan keluarkan benih sembarangan, yang sudah purar jangan pernah dimasukin lagi ke bungkusnya. Kalau tidak dipakai, sebaiknya simpan dalam tupperware, masukin lemari es, dan seterusnya. Hati-hati juga membeli benih di luar negeri, karena tidak semua benih dari luar negeri cocok dengan iklim di Indonesia. Anda harus memperhatikan
karakter tanamannya. Lalu perhatikan juga bahan yang dipakai, sistem yang digunakan, itu yang akan dibahas hari ini, lalu juga ada jenis tanamannya, serta kondisi lingkungannya. Ya. 5 unsur dasar yang harus diperhatikan. Kalau Anda gagal berhidroponik atau ada masalah, setidaknya ada 5 hal yang mungkin tidak terpenuhi. Apakah airnya cukup, bagus, dan terjaga sirkulasinya? Lalu kedua, apakah nutrisinya atau pupuknya dosisnya pas? Ya. Ketiga, apakah sinar materinya cukup? Ya, jadi dulu hanya sinar matahari, tapi sekarang ada penggantinya atau grow light ya. Jadi kalau Anda mengatakan, Pak, saya mau bikin hidroponik, di rumah saya panas kok. Nah, saya tidak cukup dengan keterangan itu. Yang saya butuhkan adalah seberapa banyak direct sunlight atau sinar matahari langsung, seberapa lama bisa menyinari tempat yang Anda akan tempatkan hidroponik ya. Butuh 5 sampai 6 jam minimal per hari kalau mau hasil baik ya. Sampai 12 jam sepanjang hari itu lebih bagus, tapi minimal 5 sampai 6 jam. Jadi jangan lihat panasnya, tapi perhatikan juga durasi penyinaran langsung oleh matahari, ya. Kemudian apakah oksigen terhadap akar dan CO2 terhadap daun itu cukup ya. Dulu kita hanya mengenal CO2 untuk fotosintesis, tapi oksigen ternyata juga dibutuhkan oleh akar ya. Bahkan di tanaman konvensional sebenarnya dari dulu orang sudah melakukan upaya memberi oksigen pada akar dengan cara apa? Dengan cara menggemburkan tanah. Walaupun cukup banyak petani yang kalau ditanya kenapa tanahnya digemburin, mereka cuma bisa jawab biar subur. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, kenapa kalau digemburin tanaman menjadi subur, mereka tidak bisa jawab. Ya, sebenarnya mekanisme yang terjadi adalah penggemburan itu salah satunya adalah oksidasi ya. Jadi membuat oksigen bisa masuk sampai ke akar yang berada di dalam tanah. Itu sebab kenapa tanah yang gembur biasanya tanaman subur dan tanah yang lengket biasanya kurang cocok untuk bercocok tanam. Lalu air cukup, nutrisi pas, sinar matahari memadai, oksigen dan CO2 terpenuhi, masih tumbuhnya kurang bagus. Ada faktor non teknis, kasih sayang. Itu yang kadang-kadang terlupakan. Jangan pernah percaya pada omongan bahwa hidroponik free maintenance, tidak perlu perawatan. Itu bohong besar. Tapi kalau Anda mendengar hidroponik low maintenance, itu harus Anda percayai. Ya, hidroponik itu low maintenance, tapi tidak free maintenance. Artinya apa? Sebaik apapun sistem membuat kita mudah, tidak boleh tidak dirawat. Harus tetap dirawat dan dikontrol. Ya, bahan-bahan kita bahas kemarin ada rock wool, ya, yang bisa dipakai, ada ya untuk menyamai contohnya. Kemudian ada clay ball, ya seperti ini untuk tanaman buah di atas bucket ya. Kemudian ada karet busa, ya di Jepang sudah banyak melakukan ini. Mereka sudah jarang yang pakai rock wool di Jepang karena mungkin dianggap lebih bersih ya. Kemudian ada sekam bakat, arang dari kulit padi, ada kokopit, ya serbuk dari sabut kelapa, ya dicampur biasanya 1:1 membuat media kokopit dan sekam bakar itu menjadi seperti tanah gembur, ya karena kokopit sangat menyerap air dan sekam bakar kering. Ini contohnya, ya sekam bakar dan kokopit untuk menanam timun. Lalu media lain yang bisa dipakai adalah tisu, tapi tisunya adalah napkin tisu. Ya, suatu saat ini akan saya bahas khusus ya, sedang saya siapkan materinya. Ya, ini contoh untuk menanam kangkung. Bisa pakai dakron, ya. Contohnya ini kangkung, Anda bisa lihat dakronnya di dalam pot hitam itu, ya. Dakron yang biasa ada di bed cover ya, yang sheet dakron ya, yang lembaran. Kemudian juga bisa pakai flanel ya untuk anak generasi muda ya, ABG, anak-anak TK. Kadang-kadang saya ngajarnya pakai ini lebih menarik karena kita bisa menyemai sambil seperti pelangi, warna-warni ya. Nanti saya akan posting lagi tentang hal ini ya, warnanya, dan juga bisa nanam apapun selain sayur, buah. Ini contohnya saya semai melon pakai flanel aja. Lebar 1,5 kali panjang 25 cm bisa dipakai untuk menggantikan rock wool. Kenapa saya pakai flanel? Karena saya pernah ngajar di satu pulau di utara Kalimantan ya, di Pulau Bunyu, mereka tidak bisa mendapatkan rock wool. Makanya inovasinya adalah cobalah cari flanel atau bahan lain yang bisa dipakai ya, warna sesuai dengan selera Anda, sesuai dengan ya. Kalau lagi galau pakai warna-warna sendu. Alat-alat penunjang kita udah bahas kemarin, ada TDS meter yang putih bawah, ada pH meter. TDS mengukur kejernihan air sekaligus juga mengukur dosis nutrisi ya, karena dalam bentuk air, jadi kita mengukurnya berdasarkan kepekatan larutan. Lalu yang atas adalah pH meter untuk mengukur derajat keasaman ya. pH itu skalanya 0 sampai 14, 0 sampai 7 asam, 7 sampai 14 basah,
umumnya tanaman butuh pH sekitar 6 sampai 7,5 ya. Jadi ada yang 5,5 ya, tapi rata-rata sekitar 6,5 sampai 7 ya. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau pH tidak sesuai karena bisa disesuaikan dengan segala cara ya. Ini beberapa alat tambahan, netpot ada yang kecil, ada yang besar ya. Ini bagaimana memakainya, ada sumbu ya, ada drip stick, ada pompa aerator, ada pompa sirkulasi. Nah, baru kita akan masuk kepada tema utama hari ini, yaitu sistem-sistem dalam hidroponik. Sebelum lanjut, saya kasih kesempatan 2-3 pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, terutama untuk Anda yang terlewat minggu lalu. Silakan sebelum saya membahas. Kalau mau jawab, bisa di-unmute mikrofonnya ya. Silakan, ada pertanyaan, 2-3 orang bertanya saja. Ya, silakan, nama dari mana? Made dari Jakarta, silakan. Busa ya. Dan lebih kepada kepraktisan ya. Jadi posting di Facebook saya. Jadi bagaimana mereka sudah membuat busa yang sudah dipotong-potong ya, nanti begitu sama yang jadi tinggal dirobek aja. Jadi itu lebih praktis. Coba nanti Anda browsing di wall Facebook saya, ada postingan tentang bagaimana busa dibuat praktis dengan alat-alat yang sangat spesifik. Kira-kira begitu ya. Sayang Indonesia belum. Saya mau coba bikin, beberapa vendor sudah saya suruh bikin, tapi belum ada yang berhasil. Ya, karena peminatnya sebenarnya sudah banyak yang tanya ke saya. Demikian kira-kira, Made. Oke. Ada lagi? 2 pertanyaan lagi? Pak, bertanya. Halo. Ya? Ya, halo. Halo Pak, saya Putu dari Denpasar. Putu, Denpasar, silakan. Ya, saya nyimak cara Bapak waktu nyemai dengan busa itu. Cuma saya kesulitan mencari material busa yang sudah cekung. Saya lihat seperti sudah cekung itu kalau saya lihat busa yang Bapak pakai itu. Betul. Itu ada cara buatnya atau memang sudah hasil produksinya seperti itu? Iya, kalau yang saya pakai itu saya beli di Jepang waktu itu. Kalau konon Singapura dan negara Asia Tenggara sudah banyak yang pakai juga, Thailand juga begitu. Itu buatan pabrik ya. Jadi kalau busanya itu busa biasa Mas, dengan density kira-kira sama dengan density busa yang ada di sabut cuci piring ya. Jadi bisa dibuat. Tapi saya mencoba membuat dengan itu pabrikan yang biasa membuat percetakan dan segala macam belum ada yang mampu. Memotongnya bisa, tapi membuat cekungan itu agak susah. Ya, tapi ada beberapa teman hidroponiker yang sudah melakukannya dengan cara manual, dicubit aja pakai pinset bisa Mas, atau dibor menggunakan mata bor yang berbentuk piramid. Ya, tapi dengan segala cara itu pokoknya prinsipnya bisa. Ya, tapi yang dilihat di Facebook saya itu pabrikan ya. Jadi suatu saat mudah-mudahan saya berhasil membuat itu untuk bisa kita membantu lebih mudah untuk menanam. Kira-kira begitu ya. Pertanyaan terakhir? Pak. Izin, Pak. Dari Izin, mana? Pak. Halo. Siapa berikut? Halo, Haris dari Lampung, Pak. Ya, dari Lampung. Terima kasih silakan. penjelasannya, Pak. Ya. Haris dari Lampung. Silakan, Lampung silakan. Pak, ini mau tanya soal media tanam ini, Pak. Ya. Saya kan sebagai mahasiswa pertanian kemarin uji coba beberapa media tanam tuh, Pak. Ya. Antara lain dengan media tanam Rockwool, busa, kokopit, sama cocofiber, Pak. Ya. Dengan metode pertanamannya DFT. Tapi yang ditanam tanaman kailan, Pak. Ya. Nah, itu dari media tanam si kokopit, saya pakai kokochip, Pak. Kokochip sama cocofiber, Pak. Pertumbuhannya lebih baik, Pak, kalau untuk pertumbuhan media tanam dari kokopit, Pak, dibanding Rockwool. Itu gimana Pak tanggapannya, Pak? Baik. Bagaimanapun semua jenis bahan punya karakter yang beda-beda. Ya, saya setuju dengan hasil penelitian Anda. Saya pun sudah melakukan penelitian lama, mungkin tidak seilmiah Anda. Tadi pada prinsipnya
kecocokan media tanam atau media semai yang dipakai itu tergantung dengan karakter dari tanamannya, terutama adalah benih-nya. Contohnya, benih-benih yang perlu air banyak itu lebih cocok menggunakan rock wool karena rock wool relatif humidity-nya lebih bagus ya dibanding dengan busa yang sedikit kering. Ya. Kemudian untuk yang di kokopit relatif lebih stabil dari kedua bahan rock wool dan karet busa terutama karena kokopit kelembabannya jauh lebih terjaga karena biasanya kalau kita pakai kokopit dan sekam bakar itu biasanya kelembaban itu menjadi tertahan lebih baik, lebih stabil karena biasanya kalau kokopit kita nanamnya pakai jumlah yang cukup banyak, ya. Tapi pada prinsipnya apapun media yang Anda pakai, yang pada prinsipnya semua benih itu butuh satu hal yang paling penting yaitu butuh lembab, butuh basah agar biji itu mau Anda menggunakan rock wool, karet busa, kokopit, yaitu berdasarkan pengalaman, akhirnya akan terciptalah sebuah pengalaman yang mengatakan bahwa ini lebih cocok pakai rock wool dan lain sebagainya. Contohnya, di kebun klien saya di Medan, kalau kita lebih cocok pakai rock wool daripada busa. Kami juga pakai busa di sana. Tapi kalau benih-benih merek Ersted yang ada coatingnya pakai busa itu lebih praktis dan nggak ada masalah. Jadi kira-kira gitu ya. Tergantung karakter dari bijinya, dia butuh air yang kelembapan tinggi atau tidak. Jadi kalau butuh kelembapan tinggi, sebaiknya pakailah media semai yang juga punya kemampuan menyimpan air lebih banyak. Saya pikir itu, ya Mas. Silakan lanjutkan penelitiannya kalau boleh nanti di-sharing ya, karena Anda kompeten pada bidang yang menurut saya karena sekolahnya, studinya juga di bidang itu. Ya, semoga menjawab ya Mas ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, satu pertanyaan lagi, saya pikir nih tanggung saya mau mulai ini karena sudah ada peringatan dari Zoom untuk sesi kedua. Ini saya harus off dulu ya karena masih gratisan 40 menit ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dengan segala hormat untuk teman-teman peserta, ya gimana? Masih ada 5 menit sebenarnya. Ya ini Pak, untuk musim hujan Pak gimana mengatasi biar nggak kutilang Pak? Musim hujan, ya kita tahu menyemai setelah biji pecah harus segera dikena matahari. Kalau musim hujan, matahari nggak ada, ya selama hujan Anda harus tarik ke dalam bagian bangunan yang tidak membuat dia kena hujan. Matahari tidak terbit, ya terhalang awan dan sebagainya. Sebenarnya brightness-nya, terangnya masih cukup baik. Anda taruh aja di teras sementara, ya. Tapi kalau mendung sangat ekstrim, Anda bisa bawa ke meja makan Anda, cari lampu yang bisa sedekat mungkin dengan jarak kira-kira 34 cm, 30-40 cm, ya bisa untuk membantu mencegah dia kutilang. Kutilang itu terjadi kalau benih atau kecambah tidak kena matahari atau kena sinar. Ya, dalam hal ini biasanya sinar matahari. Tapi kalau Anda belum punya grow light, pakailah lampu belajar biasa ya, lampu pijar, mau TL, mau PL dan segala macam bisa dipakai, setidaknya mengurangi gejala kutilang yang dimaksud ya. Jadi kalau untuk profesional biasanya memang kalau musim hujan mereka sudah menyiapkan untuk penyempai, mereka punya sebuah instalasi yang ada grow light-nya untuk menggantikan sinar matahari. Saya pikir itu ya, semoga menjawab. Ya. Siapa itu yang mau nanya? Kalau tidak ada, teman-teman, daripada kepotong, ya saya mulainya tanggung ya, kita akan masuk dalam pembahasan utama hari ini, sistem-sistem dalam hidroponik, tinggal beberapa menit saja. Jadi dengan ini saya mengajak teman-teman untuk kita, saya akan end meeting dulu, ya. Meeting dulu, dalam hitungan 30 detik sejak end meeting saya akan online lagi. Sekali lagi, hanya dalam waktu hitungan 30 detik dari sejak kita akan online lagi ya, karena waktu tersisa saya lihat cuma tinggal 3 menit lagi. Jadi lebih baik kita stop dulu. Hitungan ketiga kita meeting. 1, 2, sampai jumpa 30 detik lagi. 3,